Sebelumnya Roy Suryo CS walkout dari audiensi publik tim reformasi Polri usai dilarang bicara karena berstatus tersangka. Ketua tim Jimli Asidiki menegaskan komisi tak bisa berdialog dengan peserta yang sedang tersangkut kasus hukum. Juga sebentuk surat cinta kepada 11 komisioner. Isinya nggak tahu saya. Roy Suryo CS melakukan walkout dari audiensi yang digelar bersama dengan Komisi Reformasi Polri di PT IKA. Mereka walkout setelah panitia melarang Roy Suryo CS ikut berdiskusi lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo juga mengaku tidak nyaman karena diberikan pilihan untuk meninggalkan ruangan atau tetap di ruangan namun dilarang berbicara. Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Ya, nah karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke, maka kami sepakat untuk walk out. Ya, jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat berarti yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor. Kumpul di suatu tempat. Sementara itu, Refli Harun yang juga hadir dalam audiensi itu mengatakan walkout dilakukan karena kehadiran para tersangka ditolak. Apakah kita mau rame-rame? Akibatnya seluruh peserta audiensi solid ikut keluar ruangan audiensi. Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang? Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya, memilih keluar. Karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Refli mengklaim dirinya beserta 18 nama lain diundang untuk mengikuti audiensi tersebut. Undangan itu datang dari Koalisi Masyarakat Sipil yang juga ikut berdiskusi dengan Komisi Reformasi Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPU Solo membantah pernah memusnahkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pihaknya bahkan menyebut masih menyimpan dokumen ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. KPU Solo membantah isu pemusnahan tanda registrasi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo saat Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo pada tahun 2005. Pihaknya menegaskan masih menyimpan dokumen-dokumen termasuk ijazah sebagai syarat pendaftaran. KPU Solo juga menjelaskan hanya buku agenda surat masuk saja yang boleh dimusnahkan secara administratif. Jadi saya mohon maaf Ini kami sekalian meluruskan ya, kemarin itu yang ditanya itu kan perihal permintaan dari pemohon itu untuk nomor dan tanggal surat agenda berkas masuk ya, untuk nomor dan surat agenda masuk. Nah itu kami juga belum, apakah yang dimaksud itu buku agenda seperti ini misalnya ya. Nah kami dalam menjawab itu secara administrasi untuk agenda surat masuk itu menurut jadwal retensi itu musnah seperti itu. Jadi bukan berkasnya pendaftaran Pak Joko Widodo itu kami musnahkan, bukan. Jadi itu kami dalam menjawab itu secara administratif itu sudah dapat dimusnahkan seperti itu. Sidang pengujian Undang-Undang Pemilu terkait kewajiban autentikasi ijazah Presiden dan pejabat publik digelar di Mahkamah Konstitusi. Uji material Undang-Undang Pemilu diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi yang didampingi kuasa hukumnya Abdul Ghafur Sangaji. Dalam sidang ini, pemohon mengajukan uji undang-undang pemilu terkait aturan bagi calon presiden dan pejabat publik yang hanya diminta melampirkan fotokopi ijazah terlegalisir tanpa verifikasi keaslian dokumen. Pemohon menilai mekanisme tersebut menimbulkan ketimpangan di masyarakat, mengingat masyarakat wajib menunjukkan ijazah asli untuk berbagai keperluan administrasi. Namun calon pemimpin negara tidak diwajibkan hal yang sama. Melalui uji material Undang-Undang Pemilu, pemohon meminta KPU mewajibkan autentikasi ijazah asli bagi seluruh pejabat publik mulai dari presiden, wakil presiden, kepala daerah, DPR hingga DPRD. Daftar alat bukti tolong disesuaikan
Ya pemirsa, kisah pilu dialami kakak beradik lansia yang kehilangan 7 anggota keluarganya dalam musibah tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Saya nggak kuat. 4537. 7. Yang belum ketemu itu keponakan saya, si Lilis lah. Kenapa? Lilis. Belum ketemu? Nenek dan kakek yang merupakan kakak beradik ini menangis pilu saat menceritakan 7 anggota keluarganya menjadi korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nenek juga mengatakan bahwa 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Sementara 6 lainnya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kisah pilu kakak beradik lansia ini terungkap saat keduanya mendatangi Balai Desa Cibenying untuk mengambil bantuan. Keduanya bercerita bahwa 7 anggota keluarganya yang menjadi korban antara lain anak dan menantunya yang tengah hamil serta 2 cucunya. Selain itu, mereka juga kehilangan 3 keponakannya yang 1 diantaranya belum ditemukan. Mereka juga mengungkap tidak ada firasat apapun sebelum musibah tanah longsor menerjang dan merenggut 7 anggota keluarganya. Allahu Akbar, nggak ada. Ya Allah, mudah-mudahan ya Mas keterima iman Islamnya, diampura dosa-dosa nasi dan. Amin. Orang baik banget kalau saya main gini, nenek. Salaman, kalau ke rumah, kalau suruh makan, ambil sendiri bisa, ambil kopi, bikin kopi. Udah nggak ada. Saya nggak kuat, ini kakak saya mau kesini sendiri, nanti saya nggak susu. Sebelumnya, tim SAR mengevakuasi 1 keluarga yang terdiri dari suami dan istrinya yang tengah hamil 6 bulan, serta 2 anaknya. Keempat korban ditemukan bersamaan di dalam timbunan rumah mereka. Proses evakuasi yang menarik perhatian warga ini membuat suasana di lokasi menjadi haru. Sementara itu, di hari ke-8 proses evakuasi, tim SAR memperpanjang pencarian lantaran masih ada 3 korban yang belum ditemukan. Ketiga korban ini diketahui masih anak-anak dan 1 diantaranya balita. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia termasuk wilayah rawan bencana. Terkait hal tersebut, masyarakat diimbau memiliki tas siaga bencana bagi seluruh anggota keluarga guna menghadapi bencana alam. Dan berikut kebutuhan dasar yang harus ada di tas siaga bencana. 1. Dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, ijazah, dan dokumen lain disimpan dalam wadah tahan air. 2. Uang tunai secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Air minuman dan makanan kemasan yang cukup. 4. Pakaian ganti yang cukup untuk 3 hari dan jaket. 5. Selimut dan handuk darurat. Kemudian 6. Jas hujan. 7. Kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum untuk pertolongan pertama. 8. Masker untuk melindungi pernapasan. 9. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, dan pasta gigi. 10. Senter atau lampu kepala dan baterai cadangan untuk penerangan. Lalu 11. Alat komunikasi berupa power bank, ponsel, beserta charger. 12. Peluit untuk meminta bantuan saat darurat. 13. Korek api dan 14. Alat tulis.